Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reno Fauzi Rusung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Kimia, LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran kimia konsep mol di SMA Lentera Harapan Tomohon. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Nova. Selamat siang, silakan duduk. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Kita bersyukur hari ini boleh kembali lagi di kelas untuk sama-sama belajar materi kimia, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep mol, ya, tentang konsep mol. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, memulai pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan di siang hari ini ketika kami boleh berkumpul untuk kembali belajar bersama. Amin. Ya. Oke, sebelumnya adakah yang tidak masuk di hari ini? Ya, tidak ada ya, semua hadir. Oke, sangat bagus. Harus bersemangat juga ya. Jadi sekalipun kita belajarnya di sudah siang hari, tetapi semangat kita tidak boleh kendor ya. Oke, kita coba sama-sama. Kimia, tetap semangat. Iya, oke. Sekali lagi, kimia, tetap semangat. Sebelum kita masuk dalam materi, ada satu ya kutipan untuk kita semua. Mari baca sama-sama kutipannya, nak. 3, 2, 1. Iya, oke. Jadi jangan mengharapkan segala sesuatunya itu selalu mudah, tetapi mari kita berharap bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik ya. Maka semoga pembelajaran di hari ini, kalau ibu bilang susah, tidak susah, kita bilang mudah juga pasti tidak mudah. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak mengharap bahwa hari ini akan mudah, tetapi mari kita berharap bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ya. Nah, oke. Ya, sebelumnya masih ingat apa yang menjadi materi pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Penyetaraan, persamaan, reaksi. Ya, oke. Nah, adakah yang bisa memberikan apa hubungan antara persamaan reaksi atau penyetaraan persamaan reaksi dengan konsep mol yang hari ini akan kita pelajari? Iya, oke, silakan Lionel. Koefisien suatu reaksi itu sebanding dengan awal molnya, dan kemudian jumlah zatnya itu akan dinyatakan secara mol. Iya, oke. One clap untuk Lionel. Maka semoga nantinya setelah kita mempelajari materi mengenai konsep mol, maka kita akan tahu apa hubungan antara materi penyetaraan persamaan reaksi dan konsep mol. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kembali konsep mol sebagai satuan jumlah zat dan menggunakannya dalam perhitungan kimia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara massa, volume, jumlah partikel, dan jumlah mol suatu zat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita punya pemahaman yang bermakna ya, bahwa setelah mempelajari konsep mol ini, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara mol zat, jumlah partikel, massa, dan volume zat, serta bagaimana kemudian kita menerapkannya di dalam soal nantinya ya. Karena ingat, stoikiometri itu berbicara tentang perhitungan. Pertanyaan pemantik yang akan mengantar kita, bagaimana cara kita menghitung jumlah zat dalam ilmu kimia? Bagaimana hubungan antara jumlah partikel, mol zat, massa, dan volume zat? Ya, jadi ini nanti yang kemudian akan coba kita pecahkan di dalam kelompok ya. Nah, jadi partner duduk kalian itulah yang akan menjadi teman kalian untuk sama-sama berdiskusi mengenai topik kita di hari ini. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita simak beberapa gambar berikut ya.
Nah, oke. Jadi tadi gambar pertama itu ada beras, kemudian ada gambar sendok, kemudian ada gambar kertas, dan kemudian ada gambar aqua. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah informasi apa yang sedang ditunjukkan dari gambar-gambar tersebut menurut kalian? Ya. Oke, ada massa. Ya. Adakah yang lain? Tadi ada gambar beras, kemudian ada gambar sendok, ya kan? Kemudian ada gambar air mineral, ada gambar kertas, ya. Oke, jumlah. Nah, jumlah tadi massa ya. Kalau belakang sini apa? Volume. Good. Ada lagi? Ukuran. Ada lagi yang lain? Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari gambar-gambar itu? Tadi sudah ada katakan massa, ada volume, kemudian ya ukuran. Benar, kita berbicara tentang ukuran. Ada lagi yang lain yang bisa dilihat dari gambar? Volume, massa. Oke, kalau kertas ini dinyatakan dalam apa dia? Rim. Good. Kalau sendok dinyatakan dalam apa? Lusin. Nah, kalau begitu dari lusin, dari kilogram, dari liter, ya kan? Kemudian dari rim, kita mau bicara tentang apa ini? Jumlah? Berat? Masih kurang tepat. Ada satu kata kunci. Kilogram? Satuan. Benar sekali. Kita mau bicara tentang satuan. Iya. Oke? Ya. Dan kemudian dari sini kita sudah bisa melihat arahnya ya, bahwa hari ini kita akan fokus kepada satuan ya. Satuan apa yang akan kita bahas ya, nanti kita akan lihat lagi bersama-sama ya. Nah, oke, mari perhatikan gambar ini ya sebagai masalah yang pertama. Oke, gambar apa? Oke, gambar api ya, api yang menyala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung jumlah abu yang dihasilkan dari pembakaran tersebut? Kira-kira berapa jumlah abu yang dapat kita hitung dari proses pembakaran? Maka kira-kira kalau menghitung abu, satuan apa yang akan kita gunakan? Ya, oke. Semoga ini sudah mulai mengantar kalian untuk mulai berpikir. Ya. Nah, selanjutnya, case yang kedua. Suatu sore, Kenzo ingin mencoba resep kopi baru untuk menjamu Evan dan Prinsen. Ya, menurut resep tersebut, rasa kopi yang sempurna haruslah mengandung 0,2 molar gula. Pertanyaannya, berapa gram gula harus Kenzo larutkan untuk membuat 0,2 molar larutan gula dalam 2 cangkir air kopi yang volumenya itu adalah 500 ml. Nah, di sini sudah diketahui rumus kimia dari gula, yaitu C12H22O11 ya. Nah, maka ini yang akan menjadi permasalahan yang mengantar kita untuk dipecahkan bersama-sama di dalam misi konsep mol ini. Di sini nanti kalian bisa scan barcode-nya untuk mempelajari materinya, dan kemudian ya materi di dalam LKPD ataupun di dalam buku panduan kalian ya, di halaman 68 dan 69 ya. Jadi sama-sama dilihat dulu dalam buku paket ya. Ini akan menjadi aktivitas kalian bersama di dalam kelompok. Untuk bisa membantu Kenzo bisa menemukan resep kopi yang enak dengan banyaknya gula yang harus kita cari berapa gram untuk dilarutkan, maka kalian harus bisa menemukan dulu hubungan antara massa, volume, jumlah partikel, dan juga mol ya di dalam aktivitas ini ya. Nah, jadi waktu kita paling lama 15 menit saja untuk menyelesaikan aktivitas ini ya. Nah, jadi nak, di dalam tabel ini isilah kotak-kotak berikut untuk menunjukkan hubungan antara massa ya, mol, volume, dan jumlah partikel. Nah, jadi ini kalian lihat ya, ini ada A dan B. Jadi ini tanda panah ini yang kita akan tentukan sebenarnya apa hubungan antara massa dengan mol. Kalau misalnya kita lihat dari sisi bagian A. Silakan nak diskusi bersama dengan teman-teman di dalam kelompok kecil kalian ya. Ya, oke. Nah, jadi misalnya ini nak, kira-kira kalau kita lihat ini hubungannya antara massa dengan mol, maka di sini apa ini? Ya. Coba lihat nanti di dalam kalian punya materi. Dari massa menjadi mol.
maka ini apa ini sebenarnya yang ada di sini, ya. Kemudian dari mol dia menjadi massa, maka di sini juga apa? Di sini kan coba kalian lihat dulu sama-sama. Toh, di sini kan ada A sampai F, di sini kan ada A sampai F. Nah, jadi nak kamu diminta kira-kira A itu apa sebenarnya, ya? Oke, sudah mulai ditemukan. Sudah dapat. Mana? Oke. Yang mau cari molar. Berarti kalau dari massa menjadi mol, maka ini apa di sini? Dari mol, molnya diketahui nih, massanya yang kita mau cari. Maka jadi apa nih rumusnya? Kayak begitu. Hubungannya jadi bagaimana? Ya. Coba pikirkanlah. Kalau mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR, maka massa sama dengan titik-titik. Benar sekali. Nah, itu yang akan dimasukkan di dalam ini, dalam kotak-kotak ini. Kalau tanda panahnya ini ke arah bawah, berarti mol yang diketahui, volume yang ditanyakan, ya. Kalau tanda panahnya ke atas, berarti volume diketahui, mol yang ditanyakan, ya. Oke. Yes, ini juga sama, nak. Jadi kalau misalnya tanda panahnya ke kanan, berarti mol diketahui, jumlah partikel ditanyakan, ya. Kalau panahnya dibalik, berarti jumlah partikel diketahui, mol yang ditanyakan. Nah, oke. Bagi teman-teman yang sudah bisa menemukan hubungan antara massa, volume, dan jumlah partikel, maka mari kita coba kembali untuk melihat pergumulannya Kenso, ya. Jadi menurut resep ini, rasa kopi yang sempurna itu harus mengandung 0,2 molar gula, ya. Molar itu sama dengan konsentrasi, ya. Konsentrasi molar, ya. Nah, jadi kalau misalnya konsentrasinya itu 0,2 molar, ini ya. Ibu tuliskan di sini 0,2 molar, ya. Maka nanti pertanyaannya kira-kira berapa banyak gula yang harus kita larutkan? Molaritas itu sama dengan mol dibagi dengan volume. Nah, oke. Jadi ini diketahui larutan gulanya itu 0,2 molar. Maka kalian harus pecahkan dulu, ya. Pecahkan dulu kira-kira dalam 0,2 molar ini ada berapa banyak gulanya? Berapa? 342. Oke, 342 gram per mol. Oke, sudah dapat. Dari data mol ini nanti kita akan pecah karena yang ditanyakan itu adalah berapa banyak gula, berarti satuannya itu adalah apa? Gram, ya kan? Berarti massa yang kita mau cari. Maka nanti massa itu akan ditemukan di dalam mol ini. Apa tadi rumusnya mencari mol, nak? Mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Yes. Maka seharusnya sudah mulai ketemu titik ininya, ya. Kalau misalnya orang lebih mol harus dapat tahu. Kalau sudah dapat tahu berarti massa. Berarti kalau volume diketahui, molaritas diketahui, apa dulu yang kalian mau cari? Yes, benar, cari dulu molnya, ya. Oke, jadi hitung dulu dong berapa molnya, karena molaritas kan sama dengan mol dibagi dengan volume, ya. Nah, jadi cari tahu dulu berapa molnya. Mol dulu yang kita cari. Nah, oke, M sama dengan N per V. Yes. Nah, dalam soal ini molaritasnya sudah diketahui, nak, 0,2, ya. Berarti 0,2 itu akan dimasukkan dalam sini loh. Ini ya. Ini data M-nya kalian. Benar sekali. Volume juga sudah diketahui dalam soal 500 ml. Tetapi harus dikonversi ke dalam satuan liter. Nah, bagaimana caranya dirubah ke dalam satuan liter? Harus dibagi berapa? Bagi 1000. Oke. Yes. Bagi 1000. Nah, jadi itu nanti dapatnya berapa? Coba 500 bagi 1000. 0,5 liter. Yes. Oke. 0,5 liter sudah dapat, ya kan? Nah, sudah dapat ini volumenya, maka kemudian masukkan ke dalam perumusan. Nah, yang dicari dalam soal ini kan apa? Molnya, N-nya. Berarti formula rumusnya berubah. N sama dengan molaritas dikali volume.
Oke, sudah dapat semua jawabannya berapa? 34,2 gram. Ya, oke. Nah, berarti masalah ini terpecahkan. Jadi kita sudah membantu Kenso bahwa untuk bisa ya menghasilkan kopi yang enak, maka dibutuhkan 34,2 gram gula. Ya, gula yang akan digunakan. Yes, benar sekali. Dan harus pas seperti yang dikatakan oleh Nathan supaya Evan dan Prinsen tidak kolesterol dan juga tidak gula darah tinggi, diabetes ya. Anda mungkin kepahitan karena gulanya sudah pas ya. Oke. Nah, terima kasih, berarti masalah ini sudah terpecahkan ya. Semuanya sudah terselesaikan masalahnya ya. Oke, good. Luar biasa. Nah, oke, kalau kita berbicara tentang satuan, maka mol ini adalah satuan yang akan digunakan untuk menghitung jumlah partikel. Ya, nah oke, kalau kita melihat tadi hubungan antara mol dengan jumlah partikel, ya, maka mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L, di mana L itu adalah sebuah tetapan bilangan Avogadro. Nilainya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, oke. Nah, kemudian kita melihat hubungan antara konsep mol dengan massa molar ya. Nah, jadi massa 1 mol zat itu disebut dengan massa molar ya, dengan satuan gram per mol. Nah, kalau misalnya yang diketahui atom atau unsur, maka massa molar yang digunakan itu adalah massa atom relatif atau AR. Sedangkan kalau dalam bentuk senyawa atau molekul, yang kita gunakan adalah massa molekul relatif ya. Kemudian untuk menghitung jumlah mol zat yang diketahui jumlah masanya, dapat menggunakan rumusan berikut ya. Jadi mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR ya. Jadi nanti kalau misalnya ada bagian dari aktivitas 3.1 tadi yang belum selesai, nanti kalian bisa lengkapi ya dengan yang Ibu sampaikan ini. Nah, kita lihat contoh soalnya sama-sama. Tentukan jumlah mol 20 gram senyawa CaCO3 jika diketahui AR karbon sama dengan 12, oksigen sama dengan 16, Ca sama dengan 40. Ayo, dengan cepat nih, berapa nih jawabannya ya? Ayo. Tentukan jumlah mol ketika massanya diketahui 20 gram, kemudian AR-nya sudah diketahui. Berarti apa nih yang kita mau cari terlebih dahulu? MR, good, silakan. Berapa MR-nya, nak? CaCO3. Nathan sudah? Berapa Nathan dapat? 0,2. Oke, 0,2. Oke, dua kelompok sudah dapat 0,2. Oke, sudah. Yang di belakang. Tinggal sayap kiri dan kanan. Sayap kiri. Anda salah. Apanya yang salah? Jadi kita dapatkan MR-nya itu sama dengan 0,2. 100. Kemudian apa yang ditanyakan? Jumlah molnya ya. Maka molnya itu sama dengan 0,2 mol ya. Oke, trik live untuk yang sudah dapat. Good ya. Nah, kita lanjut ke volume molar ya. Nah, volume molar gas pada keadaan standar atau STP. Jadi STP itu singkatan dari standar temperatur and pressure ya. Nah, jadi kalau dia kondisi STP ya temperaturnya 0 derajat, kemudian tekanannya itu adalah 1 atmosfer ya, atau 1 atm ya. Nah, jadi kalau misalnya mol itu sama dengan volume gas dibagi dengan volume dalam kondisi standar atau volume molar, maka kalau misalnya yang mau dicari itu adalah volumenya, nak, maka rumusnya jadi apa nih? Ya, kalau volume gas yang ditanyakan, maka volume gas sama dengan mol dikali dikali dengan volume STP atau volume molar ya, atau sama dengan mol dikali 22,44 liter. Yes, good ya. Oke, nah yang ketiga hubungan antara jumlah mol. Nah ini kalau kita lihat hubungannya dengan koefisien reaksinya ya.
Maka jumlah mol sama dengan koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Itulah sebabnya mengapa sebelum kita mempelajari konsep mol kita harus awali dulu dengan penyetaraan persamaan reaksi. Ya, karena kita bisa menghitung jumlah mol ya dengan melihat perbandingan koefisiennya. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, hubungan antara hukum Gay-Lussac ya dengan jumlah mol. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas sesuai dengan perbandingan jumlah molnya, atau V1 per V2 itu sama dengan N1 per N2 ya. Tetapi sekali lagi rumus ini nantinya hanya bisa berlaku kalau misalnya suhu dan tekanannya sama. Nah, jadi seperti inilah hubungan yang tadi kalian sudah coba untuk kerjakan ya. Nah, jadi jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro sama dengan mol ya. Kemudian kalau mol dikali dengan bilangan Avogadro sama dengan jumlah partikel ya. Selanjutnya mol dikali AR atau MR sama dengan massa ya. Kalau begitu kita coba satu contoh soal. Berapakah volume gas oksigen pada kondisi standar yang bereaksi dengan 12,8 gram gas SO2 untuk membentuk gas SO3 ya. Diketahui MR-nya itu sama dengan 64 ya. Yang ditanyakan adalah berapakah volume gas oksigen dalam kondisi standar yang bereaksi dengan 12,8 gram SO2 atau belerang dioksida untuk membentuk gas SO3. Mol apa yang mau dicari? SO2 atau SO3? SO2 dulu yang mau dicari ya. SO2 dulu nak yang dicari ya. Kenapa SO2 yang dicari, Bu? Karena masanya SO2 yang sudah diketahui. Ya, gitu ya. Oke. Jadi coba kita mau cari tahu dulu berapa nih masanya SO2. Berapa? 0,2. Oke. Nah, coba ini kita lihat sama-sama. MR-nya SO2 itu sama dengan 64 ya. Kemudian tadi diketahui masanya. Masanya SO2 itu sama dengan 12,8 gram. Oke. Ini gram per mol. Berarti kita mau cari molnya ini. Maka rumusnya N sama dengan massa dibagi dengan MR atau AR? MR. Oke. Masukkan di dalam soal ya. 12,8 gram dibagi dengan 64 gram per mol. Oke, dapatnya berapa mol nih? Dapatnya 2 atau 0,2? Ayo hitung baik-baik. 12,8 dibagi 64. 0,2 mol. Oke, jadi sudah dapat nilai N-nya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah berapakah volumenya. Ini belum selesai sampai di mol. Karena yang ditanyakan itu adalah volume. Maka jangan lupa dituliskan dulu dong rumusnya tadi. Volume sama dengan N dikali volume molar atau N dikali 22,4 liter. Iya. Kalau yang ditanyakan dalam soal ini adalah volume gas oksigennya ya. Volume gas oksigen yang ditanyakan, bukan volume SO2 ya. Tadi kalau kita masukkan di dalam rumus 0,2 dikali dengan 22,4 itu volumenya SO2. Yang ditanyakan ini adalah volumenya O2 ya. Nah, sekarang ini sudah ada persamaan reaksinya. Sekarang kita mau menghitung dulu berapakah molnya O2. Jadi yang kita mau hitung sekarang itu adalah molnya O2 terlebih dahulu ya. Karena yang ditanyakan itu adalah berapakah volumenya gas oksigen. Nah, kalau kita tadi pakai 0,2 dikali 22,4 liter itu adalah volumenya SO2 ya. Oke. Sampai sini apakah sudah cukup jelas? Boleh ya. Oke. Terima kasih sudah bekerja banyak di dalam sesi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup,
Kita mau formatif. Ya. Nah, jadi silakan siapkan kertas lembar. Siapa cepat dia dapat. Ya. 3 orang tercepat, Ibu akan berikan tambahan poin 2+. Massa dari 5 mol senyawa X adalah 10 gram. Hitunglah massa molar dari senyawa tersebut. Ya, kali ini kerjanya sendiri-sendiri. Tadi sudah belajar sama-sama, ya. Sekarang coba menguji kemampuan diri sendiri, pemahaman diri sendiri. Ya. Massa dari 5 mol senyawa, berarti yang sudah diketahui dalam soal adalah mol dan massanya. Oke. Yang ditanyakan adalah hitunglah massa molar dari senyawa tersebut. Ya. Massa molarnya, MR-nya berapa? Ya. Massa molar atau massa molekul relatifnya berapa? Yang ditanyakan hanya MR, ya. Tiga orang tercepat dan tepat. Sudah. Oke, Riquel, terima kasih. Ya. Ibu tuliskan yang pertama. Yes. Massa molar yang ditanyakan atau MR-nya. Soal ini mudah sekali. Oke? 3 orang tercepat. Kalau sudah, kita akan sama-sama jawab. Ya, oke. Yang kedua, orang kedua. Ibu kasih ya orang kedua. Oke, Triksi sudah? Silakan. Kasih Triksi. Oh lihat harus penasaran. Iya, tapi semuanya harus mengumpulkan. Ya, semuanya harus mengumpulkan. Bagaimana formatif hanya 3 orang yang mengerjakan? Sudah. Apanya? Terus pada putar-putar turun. Iya, karena memang kita harus putar-putar. Oke, orang ketiga. Dan sayangnya 3 orang pertama tidak ada yang benar. Oke, ayo dibuka penantang. 3 orang berikutnya. Ayo, 3 orang berikutnya. Ya. Makanya perlu cermat, ya. Oke, ini Ibu mau tandai dulu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Itu 3 orang, Bu. Hah? 3 orang. Ini 3, ini yang ketiga. Oke, iya sudah kumpul juga. Oke. Iya. Dan untuk 3 orang kedua, ya 3 orang tercepat bagian yang kedua, hanya 1 orang yang benar. Oke, dibuka lagi 3 orang yang ketiga. Sambil yang lain cermat dengan baik. Ada lagi? Sini bertiga belum kumpul ya? Oke. Oh iya sudah Kote. Iya. Tinggal mereka berdua. Di sini tinggal siapa yang belum? Kalian berdua nah. Oke. Sudah? Belum? Oh, karena Evan sudah Van? Iya, ayo tegas sedikit. Oke. Iya, ayo. Yang lain sebelum kita
membahas soal ini sama-sama? Nathan sudah? Oke. Nathan sebagai orang ketiga. Oke. Berapa orang yang belum? Tinggal 3 orang lagi ya. Kira-kira nak, dari topik kita hari ini mengenai konsep mol ini, di bagian mana yang agak sulit kalian pahami? Kenso. Apanya nak? Masa molar. Oke, kalau Prinsen sama Den. Oke. Kalau kita DP masih babingan di rumus dengan kalau baca MR lah Bu. Oke. Masih bingung. Masih kebingungan dalam menghitung MR dan penggunaan rumus ya. Oke, ya. Kalau Nathan sendiri nak? Yang lebih sama cuma apa? Belum rumus itu belum terlalu tahu. Rumus ya. Oke, rumus tadi ya. Oke. Betul. Sama materi yang belajar. Yes. Penyetaraan. Penyetaraan reaksi. Oke. Kalau Brave? Masih banyak rumus-rumus yang lebih mengerti. Rumus. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi konsep mol ini ya, masalah yang cukup sulit itu adalah masalah mengenai perumusan ya, menggunakan rumus di dalam penyelesaian soal ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi ya, sekalipun memang kalian terbilang generasi Covid kemarin, tetapi tidak ada alasan untuk tidak belajar ya, tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Oke, kimia tetap semangat. Iya, jadi apapun hasilnya tetap harus semangat belajar ya. Nah, oke. Ya, ini yang diketahui dalam soal kita, masanya sudah diketahui, itu 10 gram, kemudian molnya juga sudah diketahui ya. Oke, kita lihat ke dalam perumusan, mol sama dengan massa dibagi dengan MR ya. Kalau yang ditanyakan adalah massa, maka rumusnya menjadi N dikali MR. Tetapi dalam soal yang ditanyakan apa? Massa molarnya. Nah, oke. Kalau N sama dengan massa dibagi MR, berarti MR-nya dapat dari mana ini? Rumusnya kita mau rubah. Harus massa dibagi dengan mol. Maka nanti kita dapatkan hasilnya adalah 2 ya. Dan ada 3 orang di kelas kita yang berhasil menyelesaikan dengan benar ya. Oke, kita berikan 3 claps untuk Lionel, Dear, dan Kristi. Ibu mau mendengarkan dulu testimoni nih. Ibu mau dengarkan dulu dari Niki ya. Kira-kira apa yang Niki refleksikan dari pengalaman belajar di hari ini? Mungkin mesti lebih fokus dan memperhatikan supaya rumus boleh betul-betul mengerti dengan tidak melupa fase korban. Oke, luar biasa. Oke, 1 clap untuk Niki. Ibu mau dengar dari Riquel. Ya, kalau dari Riquel, apa yang bisa kau refleksikan nak, dari pengalaman belajar hari ini? Kurang lebih sama sih sama yang kita bilang. Harus lebih fokus dengan inti, apalagi pas di rumus itu masih putar-putar. Iya, oke. Oke. Iya. Oke, terima kasih. 1 clap untuk Riquel. Ya, oke. Iya, jadi yang pasti bahwa Ibu berterima kasih untuk hari ini dengan kesiapan kalian mengikuti pembelajaran ini ya. Sekali lagi nak, memang belajar itu tidak cukup hanya dengan sekali pertemuan, perlu diulang-ulang. Dan seperti refleksi teman kalian ya, kita perlu belajar dan melatih diri untuk fokus selama kita belajar ya. Dan sebelum kita berdoa, Ibu tutup pertemuan kita di hari ini dengan satu kutipan. Sekolah memang tempat untuk belajar, tetapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi ya. Jadi pembelajaran kita tidak hanya berhenti sampai di kelas. Maka ketika kamu kembali ke rumah, maka kembalilah untuk belajar. Ketika kamu pulang sekolah, maka kembalilah untuk belajar. Ketika besok kamu datang kembali lagi ke sekolah, maka sama, kembalilah untuk belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan belajar di siang hari ini. Amin. Ya. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Kimia tetap semangat. Ya, oke, kita berikan aplaus untuk kita.